Mati Nughair, ya, dia membawa Nughair di dalam kurungan, ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, kata Nabi SAW, apa yang terjadi pada Nughair, burung kecilmu? Ya, burung kecilmu, karena adiknya Anas ini mati burung kecilnya di dalam sangkarnya. Dan Nabi tidak melarang. Ya, kalau seandainya itu haram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini, pada saat malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Wa anil Bara ibn Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha fi ibnati Hamzah li khalatiha وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW memberi keputusan terhadap putri Hamzah diberikan kepada bibinya dari pihak ibu. Dan Nabi bersabda, bibi dari pihak ibu itu sama kedudukannya dengan ibu kandung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu, hadis ini ya, asal muasalnya adalah terjadi pertengkaran antara 3 orang sahabat, yaitu pertengkaran Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. 3 orang ini bertengkar ya terhadap ya seorang anak, ya, seorang anak. Maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, ya, wahai Rasulullah, aku lebih berhak terhadap dirinya daripada yang lainnya, sebab dia adalah anak perempuan pamanku. Kata Ali bin Abi Thalib, dia ini adalah anak perempuan pamanku. Kemudian Ja'far berkata, wahai Rasulullah, saya yang lebih berhak daripada Ali. Dia ini adalah anak perempuan pamanku dan bibinya wanita ini adalah istriku. Dan bibinya adalah istriku. Kemudian Zaid berkata, wahai Rasulullah, dia itu keponakanku. Kemudian 3 orang ini bertengkar untuk merebutkan anaknya Hamzah ini. Siapa yang mengasuhnya? Kemudian kata Nabi SAW, ya Ali, anta minni wa ana mink. Wahai Ali, kata Nabi SAW, sungguhnya engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Kata Nabi SAW, wahai Ja'far, sungguhnya engkau yang paling mirip dengan aku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi pun mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, anta akhuna wa maulana. Wahai Zaid, engkau adalah saudara kami dan maula kami. Kemudian Nabi pun memutuskan anak itu diberikan kepada Ja'far, diasuh oleh Ja'far, karena istri Ja'far adalah bibi dari anak ini.
Berdasarkan ini, para ulama mengatakan bahwasanya jika terjadi persengketaan ya seseorang tentang hak asuh, maka dipilih yang paling dekat dengan anak ini. Maka yang paling dekat adalah dari pihak ibu. Ya, yang paling dekat dari pihak ibu. Dan minggu kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya hak asuh anak itu yang paling utama adalah seorang ibu daripada ayah. Maka ketika ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada, kemudian terjadi pertengkaran, maka dicari dari keluarga pihak ibu. Maka pihak ibu inilah yang paling berhak mengasuh anak-anak ini. Taib. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, Ustaz, bukankah kemarin dikatakan wanita berhak mengasuh seorang anak selama dia belum menikah? Sedangkan di sini istrinya Ja'far, dia menikah dengan Ja'far. Taib. Kenapa dia diberikan hak asuh? Padahal dia sudah menikah. Dan kita sudah jelaskan pada minggu kemarin bahwasanya wanita kalau sudah menikah, dia mungkin lebihlah agak lalai. Tidak seperti dia belum menikah karena ada suaminya dan seterusnya. Maka kata para ulama, di sini bukan berarti wanita itu kalau sudah dia menikah, hak asuh itu hilang, tidak. Selama suaminya mengizinkan, suami barunya mengizinkan untuk mengasuh anak ini, maka tidak ada masalah. Maka dikasihkan kepada wanita tersebut. Maka di sini Ja'far mengizinkan istrinya untuk mengharagu merawat anaknya Hamzah. Makanya Nabi SAW mengasihkan anaknya Hamzah ini diharagu, dirawat oleh istrinya Ja'far bin Abi Talib. Kemudian di antara faedah juga yang dijelaskan oleh para ulama dari hadis ini adalah bahwasanya ya Nabi SAW orang yang paling adil di dalam keputusan. Maka Nabi SAW orang yang paling adil dan bijaksana di dalam keputusan. Maka setiap keputusan Nabi SAW selalu adil dan bijaksana. Ya. Maka ya salah satu ya dosa besar ya seseorang mensifati Nabi SAW tidak adil. Dan orang yang pertama kali mensifati Nabi SAW tidak adil adalah orang Khawarij. Ketika Nabi SAW memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang muhajirin, tidak dikasihkan oleh Nabi kepada orang-orang Ansar. Kemudian berkata seorang pada saat itu mengatakan, ya Muhammad, i'dil, fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, kata dia. Ya, dia memanggil Rasul dengan nama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata dia, berlaku adillah engkau, sesungguhnya engkau tidak adil. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Kata Nabi SAW. Ya, kemudian kata Nabi SAW, akan keluar dari orang ini, ya, yamrukuna minal Islam, kama yamrukuna saham minal ramiyah. Akan keluar dari orang ini, ya, orang yang keluar dari Islam, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ya, dan subhanallah apa yang dikatakan oleh Nabi betul. Ketika terjadi peperangan antara Ali, ya, dengan peperangan Siffin terjadi, maka Ali dengan Muawiyah, maka didapati ya bahwasanya orang yang mengatakan Nabi SAW berlaku adil tewas ya di pihaknya Muawiyah. Ya, maka Ali sujud syukur bahwasanya beliau berada di pihak yang benar. Ya. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling adil di dalam masalah keputusan. Dan ini menjelaskan bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW. Kemudian di sini juga ada faedah bahwasanya wanita itu lebih didahulukan hak asuh daripada laki-laki walaupun di satu kedudukan yang sama. Maka wanita lebih didahulukan karena dia lebih penyayang, lebih lembut ya, lebih ya dia perhatian terhadap seorang anak yang akan diasuhnya. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau pembantu kalian datang membawakan makanan, lalu apabila kalian tidak mempersilahkannya duduk bersama, maka berilah dia sesuap atau dua suap dari makanan tersebut.
muttafaqun alaih, dan lafaznya di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita ya agar orang itu berbuat baik kepada pembantu. Di sini kata Nabi SAW, jika seandainya kalian tidak mempersilahkan pembantu kalian makan bersama kalian, barang dicicipi makanan yang dibawakannya. Barang dicicipi, ya dikasihkan dia barang yang dibikinnya, makanan yang diolahnya. Maka itu diantara adab. Ya. Kata Nabi SAW, ya, perintah untuk mendudukkan pembantu makan bersama, apakah itu wajib? Tidak wajib. Tetapi adalah itu sebuah sunnah saja, adab kita kepada pembantu. Kalau bisa didudukan makan bersama kita, itu lebih baik. Mungkin ada beberapa keadaan seseorang tidak bisa menjadikan pembantunya makan bersamanya, karena di situ ada istrinya misalnya, karena di situ dia ada anak perempuannya yang mana bukan mahramnya, maka atau pembantunya perempuan, di situ ada anak laki-lakinya dan dia seorang laki-laki, maka tidak memungkinkan dia mendudukkan pembantu itu makan bersama keluarganya. Maka jika tidak memungkinkan, maka kata Nabi SAW, kasih dia makanan yang dia olah, yang dia bikin. Karena kata dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, orang yang mencium bau itu lebih berhak untuk merasakan makanan tersebut. Maka jangan juga ya yang punya rumah ya engkennya luar biasa. Ya, pembantunya berulah makanan, memasakkan makanan ya, sambil mengatakan awaslah dicicipi misalnya. Ya, jangan dimakan ya. Sampai kalau aku kada habis baru ikam makan, maka tidak boleh ya. Maka hendaknya dia kasihkan ya, pembantunya memasak sesuatu misalnya, atau dia katakan sisain buat kamu ya. Kalau dia masak ayam bakar juga masak untuk kamu ayam bakar ya, sisain untuk kamu. Atau dia masak misalnya soto, sisain juga soto ini buat kamu. Tidak mesti tuannya mengambilkan makanan tersebut, tapi bisa dia berkata ya, sisakan buat kamu juga untuk makanan ini. Pembantu ulun kalau usah disuruh, ini sudah menyimpan berhulu saja. Ya. Yes. Ya, sebagainya kayak gitu. Ya, tanpa disuruh dia sudah menyimpan dahulu. Tanpa disuruh makan dia sudah makan dahulu. Ya. Maka ya tentu tidak boleh juga pembantu dia makan tanpa izin yang punya rumah. Maka ini di antara adab Nabi SAW. Bahkan ya di sebagian ahli ilmu mengatakan ya, kalau seandainya seseorang memiliki pakaian baru, hendaknya juga dia memberikan ya pakaian baru kepada pembantunya. Intinya seorang pembantu itu di antara adab seorang majikan atau seorang yang memiliki anak buah adalah dia berbuat baik dan berbuat lembut, berbuat ihsan kepada pembantunya tersebut. Karena kita diperintahkan untuk ya berbuat ihsan kepada siapapun, apalagi orang tersebut adalah orang yang berkhidmat untuk kita, ya membantu kita, maka disuruh kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian ini juga memberikan faedah yang luar biasa agar orang itu tawadu. Ketika dia dudukkan pembantunya makan bersamanya, maka itu menjadikan sifat orang itu tawadu. Dia tawadu, dia makan bersama pembantunya, apalagi satu nampan, ya. Dia panggil pembantunya kemudian makan bersamanya. Dan itu sering saya dapati, subhanallah. Masyayikh, syekh di Saudi itu, kalau mereka makan barang pakai nampan, kadang sering dipanggil pembantunya, disuruh duduk makan bersamanya. Ya ini salah satu menjadikan orang itu tawadu, enggak sombong. Ya kadang sebagian orang itu tidak mau makan bersama orang yang tidak selevel dengannya. Ya maka ini di dalam Islam itu berusaha seseorang itu ya berbaur bersama orang. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu. Ya orang itu tidak berbaur ya. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu. Tapi pada asalnya kalau bisa orang itu berbaur dengan semacam pembantu makan bersamanya, maka ini lebih baik. Dan ini menjadikan kita lebih tawadu, tidak sombong. Karena sombong ini banyak masuknya. Kadang masuk dari sisi harta, banyak kadang masuk dari sisi ilmu. Orang berilmu kadang-kadang juga sering dia sombong dengan ilmunya. Ya, sering kadang dia sombong dengan ilmunya, menganggap remeh orang lain. Ya walaupun tidak dia ungkapkan, tapi kadang-kadang ya dari perilakunya, di dalam hatinya menganggap orang ini bodoh, menganggap orang ini tidak bisa, menganggap orang ini tidak paham, maka ini sombong terhadap ilmu. Kadang orang itu sombong dengan jabatan yang dia miliki. Maka ini kalau seseorang memiliki sesuatu yang lebih, ya baik dari sisi ilmu, dari sisi jabatan, dari sisi harta, maka itu lebih condong dia punya sifat sombongnya lebih besar.
Ya, sifat sombongnya punya sifat sombong itu lebih besar. Maka di antara bentuk kita menghilangkan tidak muncul sifat sombong tersebut adalah sifat tawadu, makan dengan orang-orang kecil, makan dengan orang miskin, makan dengan pembantunya. Maka ini bisa menghilangkan sifat-sifat sombong yang ada pada diri seseorang. Yang bermasalah adalah sudah miskin, kada bisi ilmu, kada banyak ibadah, sombong luar biasa. Ya, ini semuanya terdapat padanya, ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis terakhir di dalam masalah hadanah ini adalah hadis Ibnu Umar. Wa Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat an-nar fiha la hiya atamatha wa saqatha idhi habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang wanita disiksa akibat seekor kucing yang dia kurung hingga mati, dan perbuatan itu menyebabkan wanita ini masuk neraka. Wanita itu tidak memberi makan dan minum sewaktu kucing tersebut dikurung, dan tidak juga membiarkan kucing itu mencari makanannya sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini menjelaskan tentang berbuat baik kepada hewan. Selain kita berbuat baik kepada manusia, kita disuruh juga berbuat baik kepada hewan. Hadis ini menjelaskan ada seseorang wanita dikatakan oleh Nabi sallam, akibat dia menyiksa kucing, maka wanita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ulama berselisih wanita ini siapa? Sebagian ahli ilmu mengatakan wanita ini adalah wanita muslimah. Sebagian lagi mengatakan wanita ini adalah wanita kafirah. Dia adalah wanita yang kafir, bukan muslim. Di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwasanya wanita ini tidak beragama Islam. Ya, wanita yang menyiksa kucing ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dia tidak beragama Islam. Wallahu taala alam, kalau seandainya wanita ini dia tidak muslim, maka dia diazabnya itu dengan dua hal. Pertama, akibat kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambah azab tersebut akibat dia menyiksa kucing. Ya. Karena orang kafir itu juga bertingkat-tingkat azabnya, tidak pada derajat yang sama. Semakin kufur orang itu semakin keras siksanya. Maka semakin besar kekufurannya, maka semakin besar siksanya. Maka sebagian ahli ulama mengatakan bahwasanya wanita ini adalah wanita kafir yang dikatakan oleh Nabi SAW masuk neraka. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya wanita ini adalah wanita muslim dan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka akibat dia menyiksa kucing. Maka kata para ulama ini menunjukkan, pertama, menyiksa kucing itu, mengadab hewan itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Dan Allah taala alam, dari konteks syiak, dari riwayat Imam Ahmad menunjukkan wanita ini bukan muslim. Ya, dari Musnad Imam Ahmad itu sangat jelas disebutkan bahwasanya wanita ini bukan wanita muslimah. Dia diazab akibat kekufurannya dan juga diazab akibat dia menyiksa kucing tersebut. Kemudian, kapan seseorang itu dikatakan dia menyiksa kucing? Di sini dijelaskan bahwasanya wanita ini dikatakan dia menyiksa kucing tersebut, bahwasanya pertama dia tidak memberikan makan pada kucing tersebut. Kemudian dia tidak memberikan minuman kepada kucing tersebut. Kemudian dia kurung. Maka ini perlakuan azab terhadap kucing tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala azab dia dengan dimasukkan di dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai',
fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Nabi sallam, sesungguhnya Allah taala mewajibkan seseorang itu berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jika dia menyembelih, jika dia membunuh, maka baguskanlah sembelihannya dan pertajamlah pisaunya dan mudahkanlah hewan sembelihannya. Ya, kita disuruh berbuat baik kepada hewan. Hatta hewan itu mau disembelih, disuruh apa? Ditajamkan pisaunya dan mudahkan sembelihannya. Jangan hewannya belum disembelih ditakutani dengan pedang ya di hadapan hewan tersebut. Maka ini tidak boleh ya. Bahkan sebagian ahlul ilm mengatakan ya, saking mereka ya dijelaskan di antara penjelasan hadis ini disebutkan ada sebagian ahlul ilm itu ketika dia mau menyembelih hewan itu punya anak, dikumpulkan dulu sama anaknya ya, berpisah dulu ya, dikumpulkan bersama anaknya, kemudian setelah dia kumpul puas sama anaknya baru diambil ya, dia ambil ibunya kemudian disembelih ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan dia ya di dalam penyembelihan. Maka dianggap orang itu mengadab hewan ketika dia ya mengurungnya, tidak memberi makan dan tidak memberi minum. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya orang itu hanya sekedar mengurung? Boleh tidak? Dikasih makan, dikasih minum hewannya. Apakah termasuk dia mengadab hewan? Ya, kadang-kadang sebagian orang, kenapa burung itu Ustaz ya ditangkap ya, dimasukkan di dalam sangkar burung ya. Ini tidak berperi kehewanan misalnya. Kenapa? Ya menyiksa dia ingin bebas terbang, kita tangkap di dalam sangkarnya. Boleh tidak? Semacam itu orang menangkap burung kemudian dimasukkan dalam sangkarnya, kemudian dikasih makan, dikasih minum dalam sangkar tersebut. Haram apa tidak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah adiknya Anas ketika mati ya, Nughair ya. Mati Nughair ya, dia membawa Nughair di dalam kurungan ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, kata Nabi SAW, apa yang terjadi pada Nughair, burung kecilmu? Ya, burung kecilmu, karena adiknya Anas ini mati, burung kecilnya di dalam sangkarnya. Dan Nabi tidak melarang. Ya, kalau seandainya itu haram, maka niscaya akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengapa orang bisi binatang kemudian dimasukkan di dalam kandang, kemudian dikasih makan. Yang penting dikasih makan dan minum. Kalau tidak dibolehkan, kasihan peternak ayam, kasihan peternak ya, itik dan misalnya ya. Kalau kayak itu ada kaul menyembelih hewan ya, maka tidak ada masalah. Yang penting dikasih makan dan dikasih minum ya. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya orang itu memelihara kucing. Ya, di sini wanita ini memelihara kucing. Maka kalau kita memelihara kucing, maka harus diberikan haknya. Jadi kalau Anda memelihara kucing, harus diberikan haknya. Apa haknya? Makan dan minum. Ya, harus diberikan haknya karena Anda memeliharanya, maharagunya. Maka diberikan makan dan minum. Jangan memelihara kucing kada mau dikasih makan dan minum. Ya, maka di antara hak kucing itu ketika Anda pelihara, kasih makan dan minum. Kecuali kucing ulun tetap bisa hebat dia mencuri kucing ikan tetangga. Tidak perlu saya kasih makan. Maka kalau dia bisa mencari lauk sendiri tidak ada masalah. Taib. Di sini ada banyak permasalahan masalah kucing ini. Ya, karena sebagai penutup ya dari ini saya perpanjang hadis ini syarahnya. Taib. Apa hukumnya? Ya, seseorang didatangi kucing, anak kucing yang kecil kadang-kadang di rumah yang terpisah dari ibunya. Nah, karena kita belajar bab hadhanah. Ya, kadang-kadang itu datang ke rumah Anda, ibunya tidak tahu kemana, ya. Ibunya mungkin selingkuh di tempat lain, nggak masalah. Datang anaknya di tempat Anda, anak kecil, ya, anak kucing kecil, ya, kemudian minta makan, minta minum. Apakah boleh seorang pemilik rumah itu mengusir kucing tersebut? Mengusir anak kucing kecil tersebut? Bagaimana adab Islam melihat hal semacam ini? Para ulama mengatakan bahwasanya jika ada anak kucing terpisah dari induknya, dari uminya, tidak ada uminya, kemudian di tempat Anda, maka di antara tugas kita adalah memberikan makan dan minum. Sampai anak kucing itu dia bisa mandiri. Kalau dia bisa mandiri, maka silahkan. Atau dikasihkan kepada induknya. Tapi kalau dia sendirian, kemudian di tempat Anda, ya,
maka dia tidak bisa mencari makan dan minum, maka kewajiban kita memberikan makan dan minum. Ya, ini di adab-adab Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang berbuat baik pada segala sesuatu, termasuk hewan yang kecil semacam ini. Maka di antara kewajiban kita memberikan makan dan memberikan minum kepada kucing yang kecil tersebut, kecuali dia sudah bisa mandiri atau ada induknya, maka tidak ada masalah. Kemudian para ulama mengatakan, apakah berlaku mengadab hewan ini juga berlaku kepada hewan-hewan yang disuruh untuk disembelih atau hewan-hewan yang disuruh untuk kita membunuhnya? Boleh tidak kita adab? Ada babi ditatak dulu kakinya misalnya, karena kita disuruh untuk membunuh babi. Tapi bolehkah kita mengadab hewan-hewan yang disuruh kita untuk membunuhnya? Dan tanya babi disuruh juga untuk dibunuh. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam turun, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fayaksirus salib wa yaqtulu al-khinzir. Kata Nabi SAW, ketika Isa turun, maka dia akan menghancurkan salib-salib, kemudian dia membunuh babi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, babi disuruh untuk dibunuh. Tapi ketika kita misalnya melihat ada babi lagi kehausan, mungkin di tengah jalan lagi kehausan, ini mumpung nih kita siksa babinya. Apakah demikian atau seperti apa di dalam Islam kita bersikap ketika hewan semacam ini? Para ulama mengatakan, ketika hewan itu butuh bantuan, walaupun dia adalah hewan yang disuruh untuk dibunuh, tetap kita kasih berbuat baik. Maka ketika babi itu misalnya kehausan, dia mencari air, kasih dia air. Kasih dia air. Maka disuruh bunuh. Setelah dia minum, setelah dia baru Anda bunuh. Emang kayak gitu. Jadi, maka itu berbuat ihsan. Itu berbuat ihsan di dalam sama hewan. Maka kita berbuat baik. Anda ketika Anda ngasihkan air minum, Anda dapat pahala. Anda kasihkan air minum, Anda dapat pahala. Dan ini kasus seperti wanita yang berzina dari Bani Israel. Ketika wanita itu memberikan makan, memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Maka sama jika Anda melihat babi kehausan atau serigala kehausan misalnya, kemudian Anda kasih minum, setelah itu Anda bunuh, maka tidak mengapa. Maka Anda dari satu sisi dapat pahala berbuat ihsan, dan sisi lain Anda membunuh juga dapat pahala. Maka tidak bertentangan sebetulnya seseorang ketika berbuat baik. Kemudian bagaimana hukum seseorang membunuh kucing ini, boleh tidak? Maka kucing ini hewan yang dilarang kita untuk membunuhnya. Taib. Bagaimana kalau kucingnya mengganggu, Ustaz? Naik ke plafon rumah ulun, haru-haru mengganti plafon aja. Kadang iwak diambil, ayam ulun dimakan oleh kucing ini, apa macam. Kan ada kucing yang usilnya luar biasa. Artinya rumahnya itu habis hartanya diobrak-abrik kucing. Kucing itu masuk terus apa macam. Boleh tidak? Urun racuni kucingnya mati dia. Apa hukumnya? Apa tidak boleh? Maka para ulama mengatakan tidak boleh kita membunuh kucing. Kalau bisa diusir. Ditangkap kucingnya, dibuang, ternyata berbalik pulang misalnya. Berbalik pulang kucing tersebut. Maka kalau seandainya bisa diusir, dihilangkan, maka dihilangkan tanpa harus membunuh. Tapi kalau seandainya tidak bisa, kucingnya tidak bisa, maka kata ahlul ilm diracuni tidak mengapa. Kalau seandainya dia melakukan kerusakan. Jadi kalau seandainya dia melakukan kerusakan, dan kita sudah melakukan segala cara untuk dia tidak melakukan kerusakan di rumah kita, tapi tidak bisa, maka diboleh diracuni ataupun semisalnya. Kemudian apakah di antara ta'dzib kita termasuk membunuh hewan atau mengadab hewan dengan misalnya memberikan tanda? Maka apakah dikatakan menyiksa hewan? Sebagian orang petani dan semisalnya kadang-kadang itu mengasih tanda di kakinya atau semisalnya, ciri ini adalah hewannya, peternak semacam itu. Kadang-kadang dikasih tanda biar ini adalah ciri, ini adalah hewan kepemilikannya.
Boleh tidak dikasih tanda hewan tersebut? Boleh kalau ada maslahat. Tetapi tidak boleh dikasih tanda di bagian depan, di bagian muka. Karena Nabi sallam melarang ya wasmu fil wajh. Nabi sallam melarang seseorang itu ya memukul di wajah, dan melarang juga ya mengasih tanda di wajah. Disebutkan dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallam an darbil wajhi wa an wasmil wajhi. Sesungguhnya Rasulullah sallam beliau melarang seseorang itu memukul wajah, dan juga Nabi sallam melarang seseorang itu mengasih tanda pada wajah, dan ini berlaku umum. Ya, termasuk juga hewan. Maka tidak boleh dikasih tanda di bagian depannya, di bagian wajahnya, tapi boleh dikasih tanda pada bagian-bagian yang lain. Kemudian ya, apakah kucing ini boleh ya kita kebiri dia? Ya, karena orang itu apakah termasuk bagian mengadab kucing? Kucingnya kita kebiri. Kenapa? Karena kucingnya beranak terus misalnya. Kada sanggup maharagu, saking banyaknya, kemudian dikebiri dia. Apakah boleh atau tidak boleh? Maka pada asalnya ya, mengkebiri kucing dan semisalnya pada hewan tersebut kalau tidak ada tujuan yang jelas maka tidak boleh. Tidak ada tujuan yang jelas maka tidak boleh. Ustaz, kebanyakan kucing yang ada sanggup, kan usah baharagu kucing kalau begitu. Ya, maka kalau dia tidak sanggup, maka kan usah baharagu. Tapi kalau seandainya dia membutuhkan maharagu kucing karena menjaga rumahnya dari tikus dan semisalnya, ya kalau ada kucing, ya tikus gak berani masuk, ya, dan kebetulan di kampungnya banyak tikus-tikus, ya, dan dia melihara kucing itu agar misalnya rumahnya tidak dimasuki tikus, tetapi kucingnya beranak terus. Maka bolehkah dikebiri? Kalau ada maslahat yang jelas, maka para ahlul ilm membolehkan seseorang itu mengkebiri mengkebiri kucing dan hewan yang lainnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara permasalahan juga, apakah bagian mengadab hewan kalau seandainya kita memaksa hewan ini, ya, kita paksa hewan ini untuk menyusui anak yang bukan anaknya. Contoh misalnya, pian ada bisi kambing, ya, menyusui, kemudian pian nukar anak ekor kambing, ya, anak kambing masih kecil, pian tukari. Kemudian pian susukkan kepada induk yang lain. Kambing ada mau menyusui, tahu ini bukan anaknya. Ya, kemudian dipaksa, dipukul kambingnya, ya, disiksa kambingnya agar dia mau menyusui. Boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak seseorang itu ya menyusui, memaksa induk yang lain menyusui yang bukan anaknya. Maka kata para ulama tidak boleh mengadab hewan ya untuk memaksa dia terhadap perkara sesuatu kecuali ada maslahat. Kalau seandainya ada maslahat besar, kalau anak yang tidak disusui oleh ini dia akan mati, maka boleh Anda siksa dalam rangka dia apa? Untuk menyusui. Ya, demi maslahat yang besar. Maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, tidak boleh dia menyiksa hewan tersebut, dan ini diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian di antara permasalahan juga yang berkaitan dengan hewan ini, ya, bahwasanya ya, boleh tidak kita itu ya membunuh hewan yang sedang sakit? Karena kita ini tidak tega, ya. Dia sakit-sakitan, ya, kemudian kita tidak tega, diobati kada kawa. Ya, diobati kada kawa dan dia merasa sakit. Lebih baik dibunuh saja, Ustadz, ya. Kasihan hewannya apa? Ya, kesakitan, ya. Diobati kada kawa. Maka kata ahlul ilm, kalau seandainya dengan cara dibunuh itu meringankan dia, ya, meringankan dia, maka ini tidak mengapa. Kalau seandainya tidak mungkin diobati. Tapi kalau seandainya mungkin diobati, maka tidak boleh kita bunuh hewan tersebut. Ya, kalau seandainya hewan itu ya bisa diobati dan tidak harus dibunuh, maka tidak boleh kita bunuh. Tapi kalau seandainya tidak mungkin lagi diobati, ya, tetapi dia merontak kesakitan, kemudian kita bunuh agar dia cepat matinya, maka dalam kondisi semacam ini insya Allah tidak mengapa. Kemudian ya, juga permasalahan adab dengan hewan ini, menta'adzib, ya, menyiksa hewan ini, apakah juga termasuk
diperbolehkan kita membunuh hewan ini dengan cara kita setrum, dengan cara kita pakai listrik. Ya, misalnya, ya Anda ingin membunuh tikus, Anda pasang aliran listrik biar mati tikusnya. Ya, atau Anda memasang sesuatu aliran listrik mati agar mati hewan yang mengganggu tersebut. Boleh tidak? Kita membunuhnya dengan listrik. Padahal Nabi SAW pernah melarang bahwasanya di dalam hadits qudsi, janganlah kalian membunuh dengan api. Ya, sesungguhnya kecuali Allah, karena Allah itu Rabbun Nar, Allah itu Tuhannya api. Maka tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabbun Nar, Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW melarang ya seseorang itu membunuh atau menyiksa dengan api. Apakah membunuh hewan yang disuruh untuk dibunuh boleh dengan semacam setruman, semacam aliran listrik? Apakah itu sama dengan membunuh dengan api? Para ulama mengatakan bahwasanya berbeda. Membunuh dengan listrik itu tidak sama dengan membunuh dengan api. Ya, itu tidak sama. Maka tidak dikatakan orang itu kalau dia membunuh dengan listrik, dia membunuh dengan api. Maka tidak mengapa seseorang itu membunuh hewan yang disuruh untuk dibunuh, semacam tikus misalnya, ular ya ular ini disuruh dibunuh kalau seandainya dia ke rumah Anda, ya dia kalau di rumah atau tetamu di tengah jalan, ya maka disuruh kita untuk membunuhnya. Tetapi kalau ular itu berada di dalam lubangnya, istilah becari kada disuruh kita istilah becari ular untuk membunuhnya. Maka kalau di dalam lubangnya biarkan. Tapi kalau Anda ketemu di tengah jalan, ya maka Anda bunuh. Atau di dalam rumah Anda, di dalam rumah pun jangan dibunuh dulu, maka disuruh diusir dahulu. Ya, maka diusir. Ya, Anda usir sampai 3 kali. Kalau seandainya diusir, ya Anda usir. Ternyata dia tidak mau buka, tidak mau. Anda usir lagi sekali, tidak mau. Anda usir lagi 3 kali, dia tidak mau. Bahkan mendekat, maka pastikan itu ular betulan. Ya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, kadang-kadang di dalam rumah itu jin berubah menjadi ular. Ya. Dan pernah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Makanya diusir dulu. Jangan-jangan itu adalah jin. Kalau dia jin, dia akan pergi. Anda usir, dia akan pergi. Kalau dia pergi, kedusa Anda kejar, kedusa Anda sasah. Maka kalau dia kadang mau pergi malah mendekat lawan pen, ini ular bujuran. Ima pengen bunuh, ima pengen buka. Ya. Ya. Maka ya ular itu kalau kita ketemu di rumah kita, caranya diusir terlebih dahulu. Kalau dia nggak mau pergi, berarti itu ular betulan atau menyasar kita. Berarti itu ular betulan. Ya. Maka boleh kita bunuh pada saat itu. Maka tidak mengapa orang itu membunuh hewan yang sifatnya yang disuruh untuk dibunuh, seperti tikus, ular dan semisalnya, dengan sengatan listrik, ya, atau dengan setruman dan semisalnya, karena tidak dihukumi hal itu membunuh dengan api. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ya hadis ini. Banyak faedah sebetulnya yang bisa kita ambil. Di antaranya, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab neraka. Karena ada sebagian orang itu mengingkari neraka. Neraka itu ada. Ya, neraka itu ada. Saat ini tuh ada neraka tersebut. Ya, maka ruh orang kafir itu disiksa di neraka. Maka banyak orang, ya bahkan ada sebagian kaum muslimin mengingkari tentang adanya azab neraka. Maka neraka itu ada. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, apa hubungannya masalah menyiksa hewan ini dengan bab hak asuh? Kenapa Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini dalam kitab Al-Hadanah, dalam kitab asuh? Apa hubungannya ini masalah ta'dzib hewan? Di sini Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau seandainya hewan saja, ya, itu disuruh kita untuk berbuat baik, hewan tersebut disuruh kita untuk berbuat baik, tidak ada hubungan darah, dia bukan manusia, disuruh kita berbuat baik, maka tentunya seorang anak lebih-lebih lagi kita berbuat baik. Kita asuh dia, kita berikan makan dia, kita didik dia, kita berikan minum dia, itu kewajiban kita. Kalau hewan saja kita disuruh memberikan makan, disuruh memberikan minum, tentunya anak ini lebih-lebih lagi untuk diberikan makan,
diberikan minum, diperhatikan pendidikannya. Maka Anda bayangkan, orang menyiksa hewan saja diazab, dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana dengan orang yang menelantarkan anak? Ya. Orang yang menelantarkan ini dosa besar. Orang yang menelantarkan anaknya, tidak diberikan nafkah anaknya, tidak dididik anaknya, maka ini dosa besar. Hewan saja masuk neraka. Orang menyiksa hewan, bagaimana dia ya menelantarkan anak-anaknya? Maka ini tujuan Hafidz Ibnu Hajar membawa masalah ini tentang masalah menyiksa hewan ini di dalam bab hak asuh. Ya, dalam bab hak asuh, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu taufik dalam mendidik anak, istri dan keluarga. Dengan ini alhamdulillah ya bab fiqhul usrah selesai. Habis ya, Masya Allah ya. Ini semuanya sudah pakar. Jadi kalau ada betakun-takunnya aja orang di masjid assalam. Ya, masalah perceraian apa macam orang masjid assalam ya. Sudah selesai semua ya masalah fiqhul usrah. Taib. Sebetulnya setelah fiqhul usrah ini ada namanya kitabul jinayat, kitab masalah pidana dan kitab masalah hudud. Hadisnya cuma sedikit, cuma 90. Ya ulun ingin menyelesaikan ini. Cuma 90 hadis, mungkin 2 bulan selesai. Ya 2 bulan selesai, baru nanti setelah itu mungkin kita bahas kitab baru Al-Wajiz ataupun semisalnya, karena tanggung. Kalau di apa? Karena setelah ini tidak berkaitan dengan fiqhul usrah, tapi berkaitan dengan masalah hudud jinayat, ya, kezaliman dan seterusnya, ya, orang mencuri, orang yang berzina, ya, orang yang membunuh dan semisalnya, ya, bagaimana di dalam Islam, ya, orang misalnya baku hantam, betampar apa dalam Islam, hukumannya seperti apa dan seterusnya. Ya, maka lebih baik kita meneruskan sedikit, ya, jinayat ini cuma sedikit saja hadisnya. Sekitar 90 hadisan, ya mungkin 2 bulan selesai, baru nanti kita mulai mungkin ada yang mau Al-Wajiz ataupun dan yang lainnya. Kalau nanti kita insya Allah kita bahas ya, kalau sudah selesai dari bab Al-Jinayat. Karena ini juga penting dan juga ini mungkin kitab yang juga jarang dibahas, ya jarang dibahas, dan ini penting khususnya pada zaman-zaman sekarang ini, bagaimana ya Islam itu sangat memuliakan seorang Muslim, ya sangat memuliakan Muslim. Satu darah aja keluar dari seorang Muslim itu ada hukumannya, ya, ada tindakannya di dalam agama Islam, ya, sehingga orang zaman sekarang ini bermudah-mudahan menumpahkan darah sehingga dia tidak peduli dia ini darah siapa yang ditumpahkan, tidak peduli dia orang yang dia bunuh, yang memiliki anak, istri dan keluarga dan semisalnya. Maka kitab jinayat ini kita akan melihat bagaimana besarnya haknya seorang Muslim di dalam agama Islam. Maka ada hitungannya, tangan dipatahkan, apa hukumannya, ya, apa dendanya dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan di dalam kitab jinayat, kitab pidana ini insyaallah. Ini saja yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, di belakang dulu. Ya. Ya, seperti misalnya apa kodok, yang hewan yang dikasih umpan dan semisalnya, apa hukumnya? Sebetulnya ahlul ilm itu berselisih masalah ini, ya, berselisih masalah ini. Contoh, kalau hewan itu hewan yang boleh dibunuh, boleh tidak ada masalah dijadikan umpan, dimakan. Tapi kalau hewannya tidak boleh, semacam kodok misalnya, tidak akan kita untuk bunuh, kemudian dijadikan umpan. Anak kodok itu apa namanya? Apa? Cebong ya. Nah, anak kodok kadang-kadang itu dijadikan umpan, ya. Umpan apa biasanya? Ikan lah. Haruan. Ya, pokoknya jadikan umpan biasanya. Apa hukumnya itu? Boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Sebagian ahlu ilmu mengatakan boleh. Kenapa? Karena dia di sini tidak membunuh secara langsung. Yang membunuh itu adalah ikan yang di dalam. Ya, ikan ya yang di dalam dia tidak membunuh. Dan pada asalnya hukum alamnya demikian. Hukum alamnya demikian, dia memakan. Selama itu perbuatannya tidak langsung dari dia, ya, karena yang membunuhnya adalah ikan, maka orang yang melempar ini dia tidak kena hukum. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak, dia musabbib. Dia penyebab ya terbunuhnya apa? Hewan tersebut. Yang rajulullah taala alam insyaallah tidak mengapa kalau dia bukan langsung membunuhnya.
Tetapi melewati hewan yang langsung membunuhnya, maka insya Allah tidak mengapa. Allah Ta'ala alam. Iya. Iya. Jangan membunuh apa? Semut. Pertama, sebab dilarang membunuh semut itu bukan sebabnya Nabi Sulaiman, ada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW melarang kita membunuh semut. Ya. Kemudian, bolehkah kita ini membunuh semut? Ya. Boleh kalau seandainya semut itu mengganggu. Dia yu'dhi. Segala sesuatu yang mengganggu itu boleh dibunuh. Segala sesuatu yang mengganggu itu boleh dibunuh kalau seandainya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara dibunuh. Ya, misalnya ada semut gatal banyak di rumah. Ya, kalau kada dibunuh, keranakan digigitinya misalnya. Ya, apa macam? Anda semprot pakai baygon dan semisalnya, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau seandainya dia mengganggu. Kalau seandainya bisa diusir tanpa dibunuh, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak bisa diusir, kecuali dengan cara dibunuh, dia apa macam, maka tidak mengapa. Maka boleh semut itu kalau seandainya dia mengganggu kita, dibunuh. Kalau nggak ada mengganggu, kada boleh kita membunuhnya. Adapun cecak, ya ini memang disuruh untuk dibunuh. Ya, disuruh untuk dibunuh cecak tersebut. Ya, karena cecak itu punya tabiat yang jelek. Dia punya tabiat yang jelek, maka disuruh dibunuh. Kalajengking juga demikian. Punya tabiat yang jelek, suka mengganggu. Suka mengganggu, menyakiti orang. Cecak juga demikian. Manu makanan dan semisalnya. Maka kenapa? Makanya tabiat yang jelek itu, suka mengganggu itu disuruh bunuh. Tikus juga demikian. Maka jarang, mana ada tikus berbuat baik? Membawakan makan, tidak ada. Yang ada apa? Ya, dia mengganggu, yang menyakiti. Semacam itu juga cecak, kalajengking dan semisalnya. Orang guring digigit oleh kalajengking dan semisalnya. Maka ini semua tabiat yang jelek ini disuruh dibunuh, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahih kita disuruh untuk membunuh cicak tersebut. Allah Taala. Tapi ada lagi yang lain. Yang paling kemarin kan yang misalkan orang tuanya itu yang satu ini, kan karena keluarga Islam yang satunya ini pemabuk maksiat, lalu anaknya ini apakah boleh misalkan pemerintah atau bidang sosial memeliharanya di tempat asuhan? Ya nanti dilihat oleh hakim. Kalau kedua-duanya tidak pantas, ya tidak ada berhak, maka dicari yang lebih berhak. Dicari yang lebih berhak. Siapa yang paling berhak? Ya, kalau seandainya kedua-dua orang tuanya tidak bisa diserahkan. Wallahu taala alam. Anak kucing kadang masuk ke rumah lo bakahi kalau ada rumah soalnya itu nah kalau dimakani kan usia kan jauh aja lah. Anak kucing, ya. Kalau anak kucingnya itu sudah mandiri, bisa mencari makan sendiri, ya, maka nggak ada masalah. Anda lepas, tidak Anda kasih makan. Tapi maksudnya itu anak kucing yang masih kecil, masih bayi, ya, tidak bisa mencari makan, ya, dia butuh dengan induknya masih menyusu, dan ini sendirian dia tidak ada, maka kita disuruh memberi makan dan minum. Ini berbuat ihsan. Taib. Ya. Pertama, Ibnu Abdul Bar Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para rasul-rasul, makanlah makanan yang thayyib, makanan yang baik. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khaba'is, mengharamkan yang jelek. Apa kriteria khabis? Kriteria hewan yang jelek. Ya, kriteria hewan itu dikatakan khabis, jelek. Maka mungkin di sebagian kita, mungkin menurut kita ini menjijikkan. Di bagian orang lain tidak, ya kan, macam itu. Ya mungkin di orang Indonesia ini jijik, di Afrika tidak, biasa aja. Ya, hewan-hewan ini. Taib. Terus apa kriterianya yang menjijikkan? Menurut siapa menjijikkan tersebut? Maka ada perkataan yang indah disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidkar. Kata beliau bahwasanya yang dimaksudkan menjijikkan ini, hewan yang menjijikkan ini dikembalikan ke tabiatnya orang-orang Arab. Tabiatnya orang Arab. Kalau orang Arab itu menganggap hewan ini adalah hewan yang menjijikkan, maka tidak boleh kita makan. Dan orang Arab menganggap hasyarat, ya, binatang, ya, hasyarat itu adalah
semacam ya serangga dan semisalnya rumpunannya, ya, maka itu adalah menjijikkan. Maka tidak boleh kita makan, ya, dan semisalnya. Maka dikembalikan tabiat ini ke tabiat orang Arab. Kalau berselisih, ini ada orang katanya jijik, ini tidak, maka lihat tabiat orang Arab. Apakah itu menjijikkan atau tidak? Kenapa dikembalikan ke tabiat orang Arab? Karena pada mereka lah diturunkan Al-Quran. Al-Quran dengan bahasa mereka. Maka ketika Allah mengatakan tayyib, ya, tayyibat, maka khitabnya ya diperuntukkan untuk ya bahwasanya dikembalikan ke tabiat mereka. Karena tabiat mereka masih terjaga. Karena sebagian orang tabiatnya sudah rusak. Di sebagian negara tabiat orang rusak, apa aja dimakan. Ya, apa saja dimakan, hewan apa saja dimakan. Ini tabiat yang rusak. Ada sebagian negara demikian, ya. Kita aja melihat kadang-kadang jijik, ya. Tapi mereka tidak, karena tabiatnya sudah rusak. Maka ya, kata Ibnu Abdul Bar, menjijikkan di sini dikembalikan kepada orang Arab. Bahkan beliau menukil kesepakatan fuqaha masalah ini. Wallahu taala a'lam. Taib, ada lagi? Sebetulnya itu, kalau seandainya tidak ada maslahatnya, tidak boleh, karena kita memutus keturunannya. Maka tidak boleh kita memutus keturunannya. Tapi kalau seandainya ada maslahat yang besar, kenapa disuntik tersebut, ya, mungkin dia ada penyakit dan semisalnya, atau kucingnya sudah tua benar, ya, kalau melahirkan lagi bisa mati dan seterusnya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk memutuskan keturunannya, tidak boleh. Itu membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka beranak pinak. Ya, beranak. Ketika kita putus, maka kita melakukan sebuah kerusakan di muka bumi. Kalau kita nggak bisa maharagu, ya sudah, dibuang, dilepaskan. Ya, dilepaskan, biarkan dia hidup di luar sana. Ya. Taib, ada lagi yang lain? Cukup. Ya. Nih. Iya, sebetulnya memasang lonceng sebagai tanda, ya, sebagai tanda, maka dikembalikan lonceng itu apakah ciri khas, ya, ciri khas ibadah orang Nasara apa tidak? Kalau tidak merupakan ciri khas mereka, ya, bunyi teng misalnya semacam itu, maka insya Allah tidak mengapa, ya, insya Allah tidak mengapa, ya, dia memasang tanda di kucingnya di sini, seperti bunyi lonceng semacam itu, selama pertama tidak menyerupai musik dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa, ya, sebagai tanda dari hewannya. Wallahu taala alam. Ya, kalau memelihara kucing, kemudian dia tahu kucing itu berhara di tetangganya, maka di sini dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Pertama dia minta izin dulu sama tetangga. Kalau kucing ulun behelo depan kada apa-apa aja tetangganya. Ya, minta izin. Ya, karena kita berbuat zalim. Ya, kita memelihara kucing tersebut tapi kita tidak bertanggung jawab. Kalau diizinkan oleh tetangga tidak mengapa. Kemudian kalau tidak diizinkan sama mereka, maka kita yang membersihkan. Ya, kotorannya, ya, karena itu adalah kucing kita, peliharaan kita, dan itu kesalahan kita kalau seandainya kucing itu behara kencing di tempat tetangga kita, karena kita tidak becus, ya, memelihara kucing tersebut. Ya, maka tanggung jawab kita untuk membersihkannya. Kalau tidak, kita berbuat zalim terhadap tetangga kita. Kucing ada kawa diatur. Yang mengaturnya adalah manusia. Baik. Saya kira cukup, ya. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.